ilustrasi kalau seandainya nantinya ya ada peserta melakukan simpanan pokok secara berkala, gajinya 5 juta, berarti sebulan dia nabung 150.000 gitu kan, 3% kan ya. Kemudian selama setahun sudah 800, dia nabung 20 tahun misalkan, itu hanya dapat 36 juta ya. Itu rumah apa kira-kira yang mau didapat? Ya memang betul gitu ya. Kalau analoginya seperti itu ya nggak akan dapat rumah. Nah, tapi bagaimana ya dalam konsep Undang-Undang 4 2016 prinsip partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah tadi ya, dari hasil simpanan tadi ya, ada kewajiban pemerintah di sana melalui program FLPP dan skema subsidi, kemudian ada dana masyarakat yang dihimpun berupa tabungan ya, dan tadi tidak semua penabung itu kemudian semua pengen punya rumah gitu ya. Ya konsepnya kan hampir mirip dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Semua iur, tapi kemudian yang sehat membantu yang sakit untuk biaya pengobatannya. Ini sama konsepnya. Yang punya rumah yang membantu yang belum punya rumah, khususnya MBR, di klaster MBR, karena persyaratannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang di desil 1-8 itu ya, ya maksimal 8 juta itu yang bisa kemudian mendapatkan manfaat KPR. Nah, yang di luar MBR, karena MBR seperti apa Pak? Ya pertama pasti benefitnya adalah tadi hasil pemupukan ya, yang nanti akan bisa dikembalikan yang besar dengan simpanan pokoknya pada saat berakhir masa kepesertaan. Ya, dengan konsep tadi kebersamaan tadi, kemudian ketika peserta sudah menabung selama 1 tahun, ya masuk kriteria MBR, ya itu mengajukan KPR untuk pemilikan rumah pertama, ya. Kemudian itu kita nilai eligibilitasnya dari dia nabung selama 1 tahun itu tertib, ya. Ya kemudian itulah yang kemudian mendapat prioritas housing queue ya, untuk mendapatkan pembiayaan baik skema KPR, kredit bangun rumah maupun kredit renovasi rumah. Nah ke depan ini saat ini sedang kita kembangkan juga, ya setelah seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola ya, dalam rangka melindungi hak peserta. Skema-skema ya nantinya mungkin kredit renovasi rumah itu bukan hanya untuk MBR, tapi yang penabung mulianya yang kita sebut penabung mulia itu yang ikut itu ya, ikut nabung, tapi juga tidak bisa mendapatkan manfaat KPR, itu bisa juga mengakses kredit untuk renovasi rumah maupun kredit bangun rumah. Ya, ini yang sedang kita skemakan ya. Jadi konsepnya tadi kalau kemudian pooling fund tadi berjalan, semakin gede pooling fundnya, semakin banyak penabung mulianya, akan semakin bisa membantu percepatan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah. Dan ini sudah menjadi best practice di banyak negara. Ya, konsep CPF, ya Central Provident Fund di Singapura ya seperti itu. HPF, Housing Provident Fund di China ya seperti itu. Di Brasil seperti itu. Bauspar di Jerman ya kurang lebih seperti itu. Dan di berbagai negara lain, di Meksiko, di Vietnam, ya. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Tidak kemudian kalau nabung segini dapat rumah apa, ya. Tadi, ya. Ini yang terus kita kembangkan ya. Dan saat ini ya belum ada ya, wacana untuk diimplementasikan, ya. Dengan tetap memperhatikan juga aspirasi masyarakat, ya. Dan perkembangan tuntutan masyarakat ya. Walaupun di skema FLPP ini saat ini sudah kita kembangkan juga dalam rangka memfasilitasi Gen Z untuk bisa ekspektasi punya rumah, nanti bisa tenornya sampai 35 tahun dari FLPP yang APBN tadi. Ini berbagai skema yang terus dikembangkan juga oleh Pak Heri ya. Ini sementara ini itu ya mungkin ya. Jadi itu saya seperti itu, mungkin Pak Heri. Terima kasih. Izin menambahkan, jadi apa yang berkembang pertanyaannya kan dengan tabungan seperti itu apakah bisa beli rumah, kan gitu ya pertanyaannya. Jadi mohon dipahami bahwa tabungan tadi adalah bagian dari dana yang dikumpulkan untuk nanti dipupuk, ya, diinvestasikan. Nah hasil investasi inilah yang dipakai untuk membuat KPR dengan bunga terjangkau yang 5%. Nanti si peserta tadi bisa mengajukan seperti Pak Heru sampaikan, mengajukan KPR tadi yang 5%, sehingga terjangkau bagi dia dengan bunga 5%. Kalau dia ke pasar bunganya 11%, 50% lebih rendah seperti itu. Nah makin banyak yang
menjadi anggota, makin cepat dana abadi ini terbentuk, makin besar yang bisa dilayani. Tapi itu pun digabung dengan yang dari APBN. Ya, nanti hari ini memang terpisah dia, ada FLBP, ada BP Tapera. Nah, ke depan bisa digabung sehingga ini jadi blended, gabungan dari keduanya. Nah, dengan cara ini akan lebih banyak lagi yang bisa memperoleh manfaat. Kira-kira begitu konsep gotong royong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami harap sudah cukup jelas ya bahwa simulasi penghitungan bukan hanya hitung-hitungan tabungan saja tok, tapi juga ada konsepnya, ada pengumpulan dana dan pemumpukan menjadi sebuah dana abadi endowment fund ya, untuk kemudian memungkinkan masyarakat memiliki perumahan, karena tadi dikatakan backlog rata-rata kenaikan properti di Indonesia serta rata-rata kenaikan penerimaan pekerja ini kalau diikuti gak kekejar, banyak yang gak kekejar untuk punya rumah begitu. Nah, inilah dia mekanisme yang dipikirkan oleh pemerintah. Silakan rekan-rekan media.